1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Yang mulai minggu ini pujian saya. Kami berdua singer membawakan musik Firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Anak-anak yang sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan angkat lagu pujian Bapa Engkau Baik. Sungguh menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Bapa itu baik. Bapa Engkau
sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau sapa Tuhan Yesus melalui doa kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak sekolah minggu, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat semua Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Semua yang kami nikmati dalam hidup kami Tuhan, itu semua Tuhan berkat kemurahan Tuhan. Kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, beserta guru-guru sekolah minggu Tuhan, bukan apa-apa Tuhan, tapi kami berharga di hadapan Tuhan, karena kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan selalu memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh menjadi pribadi yang baik, mendengarkan ajaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar. Terima kasih Tuhan. Ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami manusia yang kurang sempurna, biarlah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu bangkit. Baiklah anak-anak, kita akan mau menyanyikan lagu Hompila Hompimpa. Yang di rumah boleh ajak kakaknya, boleh ajak mamanya atau papanya. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Hompila Hompimpa, Hompila Hompimpa, Yesus, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus puja
Masih semangat? Masih. Kakak sekolah minggunya di sini masih semangat ya. Tentunya anak-anak yang ada di rumah juga masih tetap semangat. Kita mau katakan bahwa Yesus itu teman kita. Yesus itu kekasih jiwa kita. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. kita mau katakan sekali lagi pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. anak-anak sekolah minggu, walaupun anak-anak sekolah minggu ada di rumah, tetapi Tuhan itu hadir di rumah kita. Tuhan tahu apa yang kita berbuat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, yes, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu di sini berharap anak-anak semua boleh bersikap dengan baik di rumah ya anak-anak, mengikutinya dengan baik. Kita akan angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
kita boleh hadir pada saat ini, ya, biarpun kita sekolah minggu online, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibu harapkan adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kami, untuk kami boleh ada Bapa hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami telah bernyanyi bagi Tuhan, berdoa bagi Tuhan, dan tibalah saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Bapa, kepada anak-anak kami Bapa yang ada di rumah Bapa, Engkau buka hati dan pikiran mereka, untuk mereka dengan lebih sungguh-sungguh Bapa, membuka hati dan pikiran mereka untuk belajar akan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengetahuan itu berasal dari Engkau, dan kepada hamba-Mu Bapa yang terbatas Bapa, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, mari Yesus Engkau pakai hamba Bapa, Kau pakai mulut hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji Bapa nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Ibu mau tanya. Adik-adik kalau mau makan, cuci tangan atau tidak? Oh, cuci tangan. Kalau mau tidur, sikat gigi. Ya, sikat gigi ya. Itu lebih baik ya. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Apalagi kita tahu ya, virus corona sudah sampai kemana-mana. Ya, kita harus semakin disuruh untuk sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Ya, itu semua supaya diri kita bersih dari luar. Tetapi adik-adik, ada yang lebih penting lagi yang ada di Alkitab ini, yaitu kita juga harus bersih dari dalam. Dari dalam mana? Dari dalam diri kita, hati kita harus bersih, kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan itu? Ya, melakukan hal-hal yang baik. Contohnya membaca Alkitab. Kalau disuruh orang tua harus mau, tidak boleh mencuri, tidak boleh berantem, abang adik berantem, enggak boleh. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita yang ada di Perjanjian Baru. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Sudah dapat? 1 Petrus 1
ayat yang ke-15. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, supaya kita bisa menghafalnya, kita pakai gerakan ya. Petrus 1 ayat yang ke-15. Oke. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. 1 Petrus 1. Oke, kita pakai gerakan ya supaya lebih cepat untuk menghafal ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Ibu ulangi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, pakai tangannya ya, dua-duanya. Oke, kita ulangi sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Oke. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Apakah anak-anak semua yang ada di rumah sudah bisa? Ibu mau suruh anak-anak yang ada di rumah. Ibu hanya pakai gerakan saja. Tetapi anak-anak sekolah minggu pakai gerakannya. 1, 2, 3 ya. Oke, begitu. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah, anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu kenal nggak sama sampah? Sampah. Sampah itu bagaimana ya? Bau, terus kotor, terus jorok. Ya betul. Sampah itu jorok, kotor, bau. Nah, kita ini diibaratkan sampah. Karena kita sebelum kita percaya sama Tuhan, kita ini ibaratnya sampah. Ya, kita ini manusia yang berdosa. Ya, berdosa maksudnya selalu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus bersedih. Ya, seperti berbohong, mencuri, kalau disuruh mamanya belajar enggak mau. Cakap kotor, itu berdosa. Ya, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita menjadi kudus. Ya, Tuhan Yesus rela disalibkan di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Ya, Dia sayang sama kita. Akhirnya Dia rela disalibkan. Untuk dosa siapa? Untuk dosa ibu, untuk dosa anak-anak ibu semuanya. Kita harus sadari itu. Ya, karena kasih Tuhan, makanya kita diselamatkan. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus berubahlah. Ya, jangan membuat Tuhan Yesus sedih lagi. Kita harus bertobat. Kita harus sucikan hati kita, hidup kita di hadapan
Tuhan, ya, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah, di dalam Alkitab, ya, ada seseorang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Ya, dia kudus di hadapan Tuhan, tetapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Siapakah dia? Ayo kita saksikan video yang berikut ini. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video siapa yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan? Ya, Simson. Simson adalah seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, mulai dari dalam kandungan ibunya, ya, Tuhan telah khususkan Simson, bahwasanya Simson akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Filistin. Ya, tetapi adik-adik, ada kata Tuhan kepada orang tua Simson supaya rambut Simson tidak boleh dicukur, dan juga dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Adik tahu yang memabukkan, yang beralkohol, itu tidak boleh, ya. Nah, jadi Simson tidak mau rambutnya dicukur, juga dia tidak mau minum minuman yang beralkohol. Akhirnya adik-adik, Simson bertumbuh dari kecil, bertumbuh, dan dia menjadi pemuda yang ganteng. Ya, badannya besar, tenaganya kuat. Ya, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik tahu, dia bisa mengalahkan bangsa Filistin yang begitu banyak. Bayangkan adik-adik, satu orang Simson bisa mengalahkan banyak orang-orang Filistin. Itu dari mana kekuatannya itu, ya? Itu dari Tuhan, karena dia mengikuti perintah Tuhan, taat sama Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, dia juga bisa mengalahkan raja hutan. Ayo, siapa raja hutan? Siapa? Singa. Oh, betul. Anak-anak sekolah minggu pintar. Singa yang besar, ya, bisa dikalahkan Simson. Coba adik-adik bayangkan, bagaimana dia mengalahkannya? Ya, karena Tuhan ada di hatinya. Dia kalahkan singa yang begitu besar dengan tangannya. Dia koyak mulut singa itu jadi dua. Luar biasa adik-adik, ya. Luar biasa Tuhan memakai Simson. Nah, adik-adik, pada suatu hari Simson suka sama seorang gadis. Gadisnya cantik. Namanya Delila. Tuh, dia suka sama Delila. Tetapi adik-adik tahu tidak? Delila enggak anak Tuhan. Delila dia enggak anak Tuhan, dia enggak kenal sama Tuhan. Ya. Nah, Delila bujuk-bujuk Simson, ya. Simson, kasih tahu dong, kamu kok bisa kuat ya? Di apa ya kelemahanmu? Awalnya adik-adik, Simson tidak mau ngasih tahu. Kalau rahasia boleh nggak dikasih tahu?
Kalau rahasia nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh. Ya, namanya rahasia. Rahasia itu nggak boleh dikasih tahu ya kan? Nah, tapi Samson lupa. Dia kasih tahu sama Delila. Dia kasih tahu bahwa rambutnya tidak boleh dicukur dan juga dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Nah, sewaktu Samson tidur, bobo, Delila datang bersama orang-orang Filistin. Dia ambil gunting, dia pangkas rambut Samson. Samson nggak tahu. Lalu tangan Samson diikat. Lalu Samson pun terbangun. Samson mau melawan, tapi nggak bisa karena tenaganya nggak ada lagi tenaganya. Nggak ada lagi. Tuhan telah pergi ya dari Samson. Nah adik-adik, bukan cuman kekuatannya saja yang hilang, tetapi juga matanya, penglihatannya dicongkel, seram. Terus dia dipenjara, terus dia disuruh dia kerja keras. Itulah adik-adik kalau tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita ya harus mematuhi aturan Tuhan. Ya, aturan Tuhan ya, melakukan hal-hal yang baik ya, seperti membantu ibu, menyapu rumah ya, dan yang lebih penting lagi adik-adik, kita mencari Tuhan ya, kita berdoa sama Tuhan, kita membaca firman Tuhan ya, supaya kita dituntun oleh Tuhan ya adik-adik ya. Nah, supaya kita tahu apa yang Tuhan gak suka, jangan kita lakukan. Kalau Tuhan suka, kita lakukan. Nih, ibu kasih tahu ya adik-adik ya. Ada si Budi sama si Tono. Si Budi ini anaknya baik. Sudah, dia mendengarkan orang tuanya berbicara yang manis, jujur, tidak mencuri. Nah, setelah dia mati adik-adik, ya, tubuh kita ini akan dikubur, tetapi roh kita akan keluar. Tuh, akan keluar. Nah, roh si Budi tadi kena melakukan perbuatan yang baik, kudus di hadapan Tuhan. Nah, si Budi tadi rohnya yang keluar itu harum. Lalu datang malaikat Tuhan. Lalu dia dibawa ke Firdaus, bagian dari surga. Tetapi adik-adik, si Tono berantem, mencuri, berbohong, cakap kotor. Aduh, banyak lagi lah. Pokoknya gak menyenangkan hati Tuhan. Nah, sewaktu dia mati, udah, tubuh kita ini kan dikubur ya kan. Nah, roh kita ini keluar. Karena dia tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu rohnya ini bau. Ya, datanglah malaikat iblis. Lalu dibawalah dia ke bagian dari neraka. Tuh, adik-adik mau pilih yang mana? Mau di surga atau mau di neraka? Nah, kalau mau di surga, ayo berubah. Ya, hidup kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, Ibu harap adik-adik yang ada di rumah bisa mengerti apa yang telah Ibu jelaskan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Bapa, Engkau ajarkan kami Tuhan untuk hidup kudus Bapa, seperti Engkau, seperti yang Engkau inginkan. Supaya nanti Bapa, apabila Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau dapati kami Tuhan, kami dalam keadaan kudus. Ini Bapa, doa kami Bapa, Engkau ajarilah kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berdoa, untuk senantiasa membaca Alkitab Bapa, untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.